Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Akma Jenita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal melanjutkan segmen The Experience. Kali ini kita akan membahas kembali cerita-cerita tentang pengalaman selama ber-KKN. Sebelumnya sudah aku ceritakan 2 buah cerita dari teman aku yang sama-sama mistis dan namanya pun kebetulan sama. Sekarang aku juga punya cerita yang lain dari teman aku tentang pengalaman KKN dia yang juga ada mistis-mistisnya gitu. Penasaran gimana ceritanya? Jangan lupa support channel aku terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah agar aku lebih semangat lagi bikin video untuk teman-teman semua. Lanjut ke videonya. Oke, kita simak ceritanya sama-sama ya. Saat hari Minggu pertama sejak menginjakan kaki di nagari tempat dia ber-KKN, sepulang didikan subuh, kami jogging bersama ibu ke sungai di nagari tersebut. Di sana ada pohon beringin yang besar banget. Di sampingnya ada mobil rongsokan kuning tua, sudah berkarat hampir setengahnya, namun tetap berdiri kokoh. Nah, dari pinggiran jalan, kami turun mendekati akar pohon beringin untuk menyentuh bibir sungai. Di sungai itu, banyak batu-batu yang besar banget sampai kita bisa duduk di sana semuanya, main air, dan gak lupa pastinya foto-foto dong di sana. Terus pas lagi asyik main di sungai, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Sebenarnya sih beliau cuman lewat aja karena ingin ke sesuatu tempat yang melewati pinggiran sungai itu. Namun, beliau terlihat sedikit cemas ketika menginjakkan remnya, tiba-tiba menghentikan sepeda motor di dekat kami. Kemudian berteriak dengan keras, "Hoi anak KKN, mangga situ tuh, keluar. Jadi bahasa Indonesianya tuh ditegur gitu ya, anak-anak KKN ngapain di situ, keluar gitu. Sehingga kami semua kaget dan berlari dengan cepat keluar dari sungai dan menuju ke si bapak. Belum sampai kami di tempat beliau, langsung beliau kembali berbicara. "Mangga kalian di situ, itu jaek tuh, beko ku ado apu-apu baa, sianan membulihan main ke situ." Nah, bahasa Indonesianya tuh ngapain di situ? Itu tuh terkenal jahat gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang mengizinkan main ke sana? Kayak gitu. Terus sumpah demi apa kami semua ketakutan. Terus ibu bicara sebentar dengan si bapak, bicaranya dengan pelan hingga kami semua tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. Namun jika melihat wajah mereka, kami tahu kalau itu tuh sesuatu yang tidak baik. Kemudian dengan rasa cemas, takut, dan penasaran, kami kembali ke posko. Di posko, istirahat sejenak. Kemudian bocil-bocil kampung kembali meramaikan posko seperti hari-hari biasa. Entah dari mana awal pembicaraan, akhirnya seorang anak menceritakan tentang kisah mistis batu tapak kudo. Gitu ya. Batu itu adalah dulu sepasang kuda, kemudian dikutuk entah kenapa. Namun batu itu kerap sekali mencari tumbal. Setiap si batu diusik, diinjak, diduduki, berusaha dipindahkan, atau apalah namanya, maka manusia yang melakukan itu akan terkena dampaknya. Apakah itu sakit ringan, kematian? Dan tak lupa juga si bocil ini menceritakan beberapa kisah orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidup dengan hal yang tak diduga dan tiba-tiba setelah mereka melakukan sesuatu terhadap batu itu. Dan di akhir cerita ia menyelipkan pesan wasiat orang tuanya. "Akak jan pernah akak sekali-kali
pai ke sungai itu, duduk di batu itu, pijak batu itu. Ndak boleh dipijak batu tu, beko bisa mati awak deh. Jadi dia ada pesannya gini ya, jangan pernah sekali-kali pergi ke sungai itu sampai duduk di batu itu terus diinjak juga, nanti bisa mati gitu. Sepanjang gadis kecil itu bercerita, aku hanya bisa diam, terpaku dan membisu. Sungguh kami yang tadinya bisa tertawa benar-benar dibuatnya cemas karena kami sudah ke sana, bermain, menginjak dan duduk di sana. Entah bisa dipercaya atau enggak, tapi memang hal tersebut menakutkan. Sudah dipercayai masyarakat dari dahulu sampai sekarang. Sontak kami melihat kembali foto-foto yang tadi, dan setelah dilihat, hanya aku yang duduk dan melewati batu itu. Kami berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Namun entah memang karena mitos, atau karena fisikku yang lemah, atau memang karena cuaca yang sangat dingin di sana sepanjang hari, sore hari setelah hari itu aku demam, dan itu bertahan hingga 3 hari menjelang kepulangan. Bayangkan. Ini antara bisa dipercaya sama enggak ya. Di sana dia baru minggu pertama di situ, terus ada kejadian ini, dan tiba-tiba dia demam, dan demamnya itu bertahan hingga 3 hari atau H-3 perpulangan dari tempat KKN. Di sini sih dia mengirimkan foto juga lokasi tersebut. Agak horor sih. Malah di tempat KKN aku, H-2 kami datang, ada penemuan jasad nenek-nenek yang udah hilang lebih kurang 10 hari. Terus mayatnya itu, bagian pinggul hingga ujung kaki sebelahnya hilang. Sebelahnya lagi masih ada, tapi cuma tulang doang. Katanya mungkin dimakan hewan buas, tapi nggak pernah dijumpa masyarakat. Padahal sebelum jasad nenek itu dijumpai atau ditemukan, kemarin-kemarinnya itu ada orang lewat di sana aman-aman aja, nggak ada kelihatan, karena itu jalan ke sawah dan ladang. Tapi pas H-2 kami datang, jasadnya baru jumpa di sana, baru ditemukan di sana gitu ya. Terus ada juga ibu-ibu yang meninggal, jasadnya ditemukan lagi tergantung tali di rumahnya. Entah gantung diri, entah digantung, dan rumahnya itu kebakar. Pas api padam barulah nampak jasadnya. Pada dirundung kehororan ya. Jalan dekat rumah ibu itu horor banget. Kami nyebutnya kelok S gitu ya, karena memang mirip huruf S. Di sana juga ada jembatan kecil sebelum kelok S itu, dan sepanjang kelok S itu, sisi yang satu bambu yang tinggi, sisi satunya kayak tebing tanah gitu. Lepas dari kelok S itu, baru deh ketemu rumah ibu itu. Nah, di jalan kelok S ini juga ada cerita dia yang horor. Jadi di daerah teman-teman ada nggak sih jalan yang berkelok kayak huruf S gitu loh, gini. Nah, kayak itu di daerahku ada sih, ada juga palangnya di sana kelok S, kayak rambu-rambu gitu buat hati-hati. Nih ceritanya gini, kami cewek terpisah 2 posko, satu di atas, satu di bawah. Nah, aku di posko atas. Kalau mau ke bawah, harus melewati kelok S itu. Jadi, pas memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di jorong bawah, kami semua ke sana. Ternyata acaranya lama banget. Waktu itu aku masih sakit, menggigil, demam, pilek terus-terusan. Nah, aku mau minta diantar sama kawan cowok balik ke posko aku yang di atas, karena aku takut sendiri.
dan rasanya nggak kuat motoran sendiri. Dan ditambah lagi kata orang-orang sana, nggak boleh lewat jembatan KLOS itu malam-malam dengan jumlah ganjil. Nah, jadi alasan kenapa nggak bolehnya itu juga nggak dikasih tahu ya. Tapi ada larangan semacam itu, nggak boleh lewat di sana itu kalau malam itu nggak boleh 1 orang, nggak boleh 3 orang, pokoknya ganjil lah. Jadi harus genap gitu. Alasannya nggak tahu. Nah, terus pas mau OTW, ada teman aku ini balik dari masjid tempat acara. Dia muntah-muntah, terus minta diantar juga balik ke posko. Nah, aku posko sama dia, berarti sama-sama ke atas mereka ya. Terus kan dia lemah gitu, dan ada 2 orang yang ngantar kami. Aku beraniin aja bawa motor. Aku bilang aku bisa. Jadilah kami pulang berdua. Sepanjang jalan, kawan aku ini nelpon mulu, nggak terlalu merhatiin jalan. Bahkan tiap aku panggil dia nggak jawab. Aku cemas banget dong di jalan. Dan anehnya, jalan menuju posko itu terasa jauh banget. Lama banget kami di jalan. Terus pas aku sadar, rasanya kami itu ngelewatin KLOS itu nggak sekali, tapi berkali-kali. Jalannya putar-putar di sana aja. Aku panggil-panggil kawan aku, dia nggak jawab. Terus suara dia itu makin menjauh masa. Karena agak cemas, aku pegang kaki dia sama tangan kiri aku sambil manggil, "Mu." Baru dia jawab, "Iya, manggil," katanya. Aku bilang, "Kok rasanya jauh banget ya posko kita? Dari tadi aku panggil kok kamu nggak jawab." Nah, dia malah nggak jawab lagi. Ya udah, aku biarin aja, aku zikir aja dalam hati, cemas sumpah. Terus nggak lama setelah itu baru rasanya keluar dan jumpa rumah warga, aku mulai lega. Sampai di posko, si teman aku ini langsung lari ke kamar. Aku bahkan nggak sempat cerita sama dia. Beberapa hari setelah itu baru deh berani cerita bareng. Katanya dia takut banget pas jalan pulang, makanya dia teleponan sepanjang jalan. Karena aku diam aja sih pas di jalan, katanya. Aduh, speechless aku, katanya. Jadi gitu ya, horor di jalan yang berkelok-kelok gitu. Nah, jadi ini ya kesimpulan dari semua pengalaman-pengalaman ber-KKN yang mistis-mistis tuh pasti kayak gini. Pas mau pulang baru berani cerita-cerita. Semuanya pada mikir dan bilang, aku pikir cuma aku, makanya nggak berani bilang gitu. Secara gitu kan, kalau cerita di awal takut nanti gimana gitu di akhirnya. Jadi intinya tuh kayak gimana ya, seberapapun horornya yang kita alami, untuk menjaga juga, mungkin teman-teman kita ada yang lain yang penakut atau mungkin enggak kuat sama hal yang seperti itu, ada baiknya juga kita enggak menceritakan itu langsung ketika kita mengalaminya. Seperti teman aku tadi, mereka baru berani cerita-cerita yang kayak gitu tuh pas udah mau pulang. Bayangin seberapa lama mereka memendam apapun yang mereka alami sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, jadi itulah ya, kali ini hanya satu dari teman aku, cerita dari teman aku yang membahas tentang pengalaman KKN dia yang cukup mistis juga yang ia alami sama teman-temannya. Sebenarnya masih banyak dia bilang itu, karena ini aku baru minta yang dia aja. Jadi dia bilang sebenarnya sih banyak lagi yang lain. Gak apa-apa, ini hanya salah satu aja. Dan intinya atau apapun hikmah dari pengalaman yang kita lalui selama ber-KKN, apakah itu bahagia, sedih, pasti bercampur semuanya sama yang horor juga. Dan itu semua kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggalkan hal apapun,
penggantungan diri kita kepada Allah, meminta perlindungan, membaca doa ketika menginjakkan kaki di tempat yang baru, itu kan juga ada disunahkan kita membaca doa. Terus kita menjaga perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita selama di nagari orang. Jadi diupayakan selama ber-KKN itu kita nggak macem-macem lah, pokoknya kita cukup jadi anak yang baik, dan pokoknya jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Oke, sekian dulu cerita kali ini tentang pengalaman ber-KKN. Kalau teman-teman punya cerita yang lebih menarik atau yang cukup berkesan, teman-teman boleh bagikan ke aku langsung, atau mungkin juga bisa tuliskan di kolom komentar. Ditunggu ya. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dan support channel aku dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Juga share ke teman-teman kamu yang lain video ini, mana tahu bermanfaat atau menghibur juga kalau ada sih. Terus pokoknya silahkan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita semua. Terima kasih yang udah subscribe dan udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.